Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, banyak rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Baik, masih sesuai dengan tema dari panitia adalah tentang persatuan atau persaudaraan, tasamuh, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhun. La talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisan ismul fusuq ba'da iman. Malam yaitu bapak ulai kamus solihin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum atau kelompok mengolok-olokkan kaum kelompok yang lain. Karena boleh jadi yang diperolok-olokkan atau yang dijelek-jelekkan lebih baik dari mereka yang menjelek-jelekkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok itu. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Diriwayatkan bahwa asbabun nuzul atau sebab latar belakang lahirnya turunnya ayat ini adalah Abu Jubair bin Duhaq meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama. Dia dipanggil dengan nama tertentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan. Dia dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Sehingga dengan panggilan itu, yang dipanggil itu menjadi dicap oleh orang menjadi orang jelek dengan panggilan. Maka kita kan dalam orang tua kita atau membuat nama kita itu adalah namanya tafa'ul. Artinya apa? Nama itulah cita-cita orang tua. Namanya Nur Jannah. Mudah-mudahan besok dia menjadi ahli surga. Jangan lagi dipanggil Ejan.
Itu namanya tidak. Malaikatnya bingung. Ya, karena setiap kita memanggil nama orang, panggil yang bagus kan, malaikat amin kan. Itu namanya tafal. Jadi apa? Nama itu adalah doa sebenarnya. Setiap kita dipanggil, memang bagusnya panggilan itu jangan panggilan yang dipendek-pendekkan. Ya tadi udah bagus nur jannah, cahaya surga. Panggil karena kalau di barat itu kan misalnya panggilan family. Hanya marah Ustaz Siregar dipanggil Siregar. Di nama akhir. Kalau di Indonesia macam-macam. Ya. Nah, dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Ma'ruf Labid bi Kasbi Ma'al Quran Al-Majid. Jadi Syekh Nawawi ini adalah orang Banten ya, tapi hidupnya di Arab Saudi. Sampai meninggalnya di sana. Dimakamkan di Makla dengan makam Khadijah, istri Nabi. Dia mengajar di Masjidil Haram, kemudian imam Masjidil Haram, sampai dia meninggal dunia. Di karyanya dia semua karyanya bahasa Arab, nggak ada yang bahasa Indonesia. Dan dia dikenal dengan ilmuwan internasional. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun rijalun minkum min qaumin akharina minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum memperolok-olokkan kelompok kaum yang lain. Qala Ibnu Abbas nazal hadhihi ayat fi Sabit bin Qais bin Samas. Zakara rajulan min al-ansari bi su'i zakrin. Ummi rajulin kana fil jahiliyah. Ayat ini turun jadi allazina amanu astaqamu qaumin adalah Sabit bin Qais bin Samas. Ketika dia menyebutkan seorang laki-laki dari orang Ansor dengan sebutan yang jelek, dengan ummi rajulin, jadi ibu laki-laki, itu terjadi pada zaman jahiliyah. Dulu panggilannya seperti itu. Maka Sabit ini memanggil seperti itu. Maka turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wa qala duha azrat bi waqti tamim kan yastahzi'una bi fuqara'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislu Amr wa Habib wa Ibnu Fahir wa Bilal wa Suhaib wa Salman wa Salim maula Abi Huzaifah. Lamma ra'aw min rasasatil halihim. Dari menurut Ad-Duha, ayat itu turun berkenaan dengan delegasi dari Tamim. Nama suku. Mereka itu memperolok-olokkan orang-orang fakir sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fakirnya itu, orang miskin, orang fakir. Yakni Amr wa Habib, Ibnu Fahiro, Bilal, Suhaib, Salman, Salim. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang fakir.
yang miskin. Ketika mereka melihat dari kesederhanaan para sahabat tersebut, jadi orang Tamim ini, delegasi dari Tamim ini melihat sahabatnya kok sederhana sekali, maka mereka menganggap hina atau memperolok-olokkan. Wa ma'al ayat la tahtakiru ikhwanakum la tastaghfiruhum. Maknanya janganlah kamu memandang hina terhadap saudara kamu. Janganlah pula kamu memandang rendah terhadap mereka. Jadi sekecil apapun manusia itu adalah makhluk Allah, kan itu filsafatnya kan. Itu adalah makhluk Allah. Yang dilihat bukan makhluk, tapi yang menciptakan makhluk. Baru kita menghargai. Jadi jangan melihat orangnya, namanya ada orangnya gemuk, pendek, keringatan, jangan lihat dianya, tapi yang menciptakan. Baru kita itu ciptaan Allah. Sehingga kita memuliakan. Kalau ada pokoknya orang kotor, itu jangan kita menghina. Kenapa? Itu makhluk Allah juga, sama dengan kita diciptakan oleh Allah. Namanya basisnya dengan nilai-nilai agama. Baru kita merasa, ada lihat semut umpamanya, kecil semutnya, keju makhluk-makhluk yang lain. Lihat siapa penciptanya. Maka orang-orang sufi biasanya memuliakan semuanya. Maka sampai kalau orang sufi itu, kalau tinggi tingkat sufinya, kalau ada nikmat, alhamdulillah. Kalau ada musibah, alhamdulillah. Karena mereka sudah mampu bahwa melihat sesuatu itu kepada penciptanya. Itu tetap ciptaan Allah yang sangat rumit. Asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in. Jangan pula para wanita memperolok-olokkan wanita lainnya. Rawiya an Anas an hazil ayat nazalat bi nisa'in sallam ayyaranna Ummu Salamah bil qasam. Turun ayat ini turun berkenaan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Mereka mencela Ummu Salamah apa? Bil qasam, karena cendek, pendek. Jadi ada salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah. Istri yang lain mencelanya, wes, sing cendek gitu loh ya. Ya memang itu fakta ya. Pendek itu fakta, walaupun fakta tapi jangan disebutkan, itu kan penghinaan lah. Bu cendek kan,
Udah dia juga kan dia nggak ingin juga menjadi orang pendek. Iya tuh. Nggak ada kok orang pokoknya orang tidak cantik. Apa dia ingin nggak cantik? Pastilah dia ingin cantik. Nggak mungkin dia nggak ingin cantik. Tapi memang ciptaan Tuhan seperti itu. Ya. Jadi falsafahnya begitu. Saya umpamanya ya ingin saya ya tinggi, besar, tampan, hidungnya mancung gitu. Inginnya kan, faktanya orang gitu ya. Macam dia kan gitu ya. Dia juga gak inginlah seperti itu. Udah nggak dia ingin, jangan lagi dihina kan. Jadi falsafahnya begitu. Sehingga kita menerima apa adanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maunya ya ingin kita itu orangnya putih, ya, gagah, tinggi, besar, keker kan begitu. Hidungnya mancung, rambutnya ikal gitu ya. Itu inginnya. Faktanya enggak seperti itu. Hitam, cendek, dan lain sebagainya. Maka juga demikian istri Nabi yang lain. Cah cendek kan. Itulah ayat itu. Wala nisa'um binisa'in. Jangan kamu seperti itu. Demikian juga pendapat dari Ikrimah an Ibnu Abbas. Annaha nazalat fi Sofiyah binti Hayy bin Akhtab. Qalat laha ba'dun nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudiyah binti Yahudiyah. Panahunallah anzalik. Diriwayatkan dari Ikrimah bin Ibnu Abbas. Ayat ini berkenaan turun dengan Bi Sofiyah binti Hayy. Sofiyah binti Hayy bin Akhtab. Qalat laha. Jadi dipanggil oleh sebagian istri si Nabi. Siapa namanya? Namanya kan Sofiyah kan, bagus Sofiyah kan. Siapa dipanggil mereka? Yahudiyah binti Yahudi. Nah, itu. Oh, iya. Karena dulu dia adalah berasal dari Yahudi. Maka dipanggil Yahudiyah binti Yahudi. Udah Islam sudah baik lagi kan. Ya. Udah menjadi istri Rasulullah. Dipanggil lagi, Yahudi. Gitu ya. Memang kawan juga ya. Kadang-kala sepele begitu aja jadi masalah ya. Menjadi tadi persaudaraan menjadi renggang gara-gara apa? Panggilan-panggilan yang tidak baik. Panggil aja namanya yang bagus gitu ya. Jadi malaikat, amin. Maka panahunallah anzalik. Maka Allah melarang mereka jangan seperti itulah ya. Panggil aja yang bagus-bagus. Asa ayyakunnal mas'ul minhunna khairan minhunna nasakhirati indallah wa nasiban. Barangkali atau boleh jadi yang dianggap jelek tadi itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Tidak boleh ya, banyak kasus gitu ya. Seperti ini baru kan menjelek-jelekkan siapa? Prabowo ya. Nama Maya Hesa siapa namanya? Dengan serasi, Prabowo itu maafkan ini anjing segala macam. Ya. Dia ternyata diselidiki dibayar
40.000. Oh, wah. Kan sudah viral di media ya. Saking semangatnya, wah, Prabowo, wah, punya demo, ya. Namanya psikologi massa begitu. Kalau sudah bareng-bareng banyak, semangatnya luar biasa, terbawa oleh arus, maka ngomongannya tidak terkontrol. Akhirnya apa? Masuk penjara, kan begitu. Gara-gara dibayar 40.000 rupiah. Kasihan kan? Orang tua harus menderita gara-gara adik. Gak punya fakta, gak punya apa-apa, hanya memanggil orang dengan tidak baik. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan pula kamu mencela diri kamu sendiri. Wala ya'ab ba'dukum bisan aw nahwaha. Fasirtum aibina min wajahil muaibina min wajahil. Jangan kamu saling mencela di antara kamu. Jadi mencela diri kita, mencela orang lain. Bisa dengan isaroh, dengan hanya berkedip mata begitu ya, atau dengan senyum benci gitu, namanya isaroh. Enggak dengan kata-kata, tapi dengan isaroh. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Wala yad'u ba'dukum ba'dan bila qabisu'i. Jangan pula kamu memanggil sebagian kamu dengan sebagian dengan lakop yang jelek. Jadi lakop itu ya, Karangsari banyak gitu. Ya. Lakop itu adalah memberikan nama lain, nama panggilan yang bukan namanya. Karangsari banyak, saya tapi nggak sampai hati saya menyebutkan. Ya, dengan lakop. Saya sampai baru ngerti nama aslinya. Ya. Setelah puluhan tahun di sini, dulu nggak ngerti. Saya kira itu nama asli gitu. Ternyata lakop yang tidak baik. Ya. Gimana Mas? Terlama di sini ternyata. Karena ada petugas, ada orang, nama ini ada nggak Pak di sini gitu ya? Oh, nggak ada, saya bilang. Karena saya ngertinya nama itu bukan nggak ada di sini. Yang saya tahu nama lakopnya, nama panggilannya. Ternyata bukan namanya itu, gitu ya. Karena sudah memasyarakat, gitu ya. Sudah membudaya di masyarakat. Jadi lakop yang jelek tidak boleh. Jadi lakop yang bagus saja. Seperti para teroris itu kan lakopnya kan banyak itu lakopnya. Ada Abu apa, ada Muhammad siapa gitu. Itu lakop yang bukan nama aslinya. Supaya tidak tahu aslinya siapa, tapi lakopnya bagus itu. Wa bisal ism busuku ba'da iman. Bisa zikr al-murtafi al-muhin ayaskuru bil fisqi ba'da dukhulin bil imani wastiharihim bih. Jadi sejelek-jelek nama adalah nama fasik setelah dia beriman. Jangan dipanggil lagi yaskuru bil fisqi. Weh kamu orang fasik.
Jadi fasik itu masih pendosa. Jadi banyak dosanya ya. Dipanggil menjadi orang fasik. Juga tidak boleh setelah mereka masuk Islam, beriman, ya sudah terkenal dengan keimanannya. Wa bisa anta tusammu bil fasiqi bisabab as-sakhri wal lazami wa nabuzi ba'da ma sammaitum bil mu'minin. Bisa jelek-jelek memanggil dengan nama fasik atau pendosa atau dengan panggilan lain yang di Arab ini ya fasik. Di Indonesia itu macam-macam panggilannya. Maka tidak boleh presiden para pendosa. Siapa itu? Si Bismillah, presiden para pendosa. Jadi mungkin dia untuk menyadarkan para pendosa maksudnya. Faman lam yatub fa ulaika muzalimun. Barang siapa mereka tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa may yaj'al zalika 'ada lam yatubu amma madu wa huwa zalim. Barang siapa menjadikan itu menjadi sebuah adat, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya, ya. Maka dulu ada dosen saya namanya Profesor Dr. Mukhtar Yahya dari Padang, dia tamatan Mesir. Dia nggak pernah mau memanggil nama kita nggak lengkap. Kenapa? Menurut beliau adalah sewaktu kita panggil namanya dengan lengkap, nama yang bagus itu, malaikat apa? Amin. Mesti memanggil nama dengan lengkap. Gak pernah dipotong-potong. Bagusnya seperti itu. Tapi karena kita lidahnya memang lidah terbiasa motong-motong nama ya, menjadi tidak jelas artinya. Malaikat bingung. Artinya apa gitu kan. Ya. Nurjana, Jan. Gitu. Malaikat gak mau, Nabi ini gak ngerti. Maka jangan dijadikan menjadi adat atau kebiasaan. Maka barang siapa tidak bertobat dari menghina, memanggil segala macam, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, yang merampas hak-hak orang lain. Bapaknya sudah capek mencari nama yang bagus ya. Sudah mengkonsultasi kepada kiai, kepada ilmuwan supaya mencari nama yang bagus. Setelah besar kok dipanggil yang aneh-aneh. Kan kasihan orang tuanya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah besok minggu kedua sesuai dengan panitia adalah Ustadz Abdullah. Jadi minggu pertama saya, minggu kedua beliau, ketiga saya lagi. Namun kalau nanti inginnya Abdurrahman terus ya nggak apa-apa terus gitu. Saya bisa istirahat gitu ya. Ya gampang-gampang aja, dipergampanglah semua, orang sudah susah gitu ya. Insyaallah besok nanti saya WA atau Mas Huri, ada ketua panitia ini Pak Huri. Lihat Pak Huri, saya ingatnya Pak Sawabi. Pak Sawabi itu kalau ngajar itu entah kamu dengarkan atau tidak terus dia nggak peduli, saking ikhlasnya ya. Saya kalau ingat Pak Sawabi saya langsung gak bisa mencontoh beliau, disiplin biasa. Jadi menjaga 5 waktu itu dia sebelum waktunya sudah di masjid. Belum ada. Oh ya.
Abu Hurairah. Nah itu adalah panggilan disayangi oleh Abu Hurairah sendiri. Jadi bukan panggilan jelek gitu. Panggilan yang dicintai oleh Abu Hurairah, namanya Abdurrahman namanya. Dipanggil oleh Nabi menjadi Abu Hurairah. Kenapa? Dia penyayang kucing. Kenapa? Kemanapun dia bawa kucing. Jadi saking sayangnya kucing, dan Nabi diberikan lakop yang baik, bukan lakop yang jelek itu. Ya. Kalau Indonesia mungkin jelek ya, bapak kucing gitu. Tapi di adat budaya Arab itu panggilan yang sangat disenangi oleh Abdurrahman. Lakop, bukan nama dia, namanya Abdurrahman. Jadi nama lakop. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat subuh.